Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi kelas 10 di semester genap, yakni teks debat. Fokus materi kali ini adalah struktur teks debat. Masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum lanjut nonton videonya, silakan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, apa saja sih struktur dari teks debat? Ada yang tahu? Yuk simak penjelasan berikut. Struktur teks debat ada 4. Baik, yang pertama yaitu pengantar atau pengenalan, yang kedua argumen, yang ketiga simpulan, yang keempat penutup. Struktur teks debat ada 4. Ingat-ingat ya, pengantar atau pengenalan, kemudian argumen, ketiga simpulan, keempat penutup. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengantar atau pengenalan. Bagian yang berisi topik yang akan diperdebatkan sering juga disebut isu. Berisi juga salam pembuka dan pengenalan tim. Ya, jadi harus digarisbawahi dalam proses pengantar atau pengenalan di sini, yaitu bagian yang berisi topik yang akan diperdebatkan. Sering juga disebut isu, bisa juga atau berisi juga salam pembuka dan pengenalan tim. Langsung kita masuk pada contohnya. Nah, biasanya di bagian pengantar atau pengenalan ini diawali oleh moderator. Nanti kemudian dilanjutkan oleh masing-masing tim untuk menindaklanjuti. Baik, contoh untuk di bagian pengantar atau pengenalan, ini yang disampaikan moderator yang memimpin jalannya debat. Selamat siang, siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya, tim oposisi dari SMK Nusantara, serta tim netral dari MA Alih Kelas. Pagi ini, kedua tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan berikan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Tim afirmasi memperkenalkan diri, tim oposisi memperkenalkan diri, tim netral memperkenalkan diri. Nah, jadi di sini sebagai pengantar sebelum masuk pada sesi penyampaian argumentasi. Nah, dibuka oleh moderator. Nah, untuk bahasanya seperti ini. Nanti silakan disesuaikan dengan analisis struktur yang sudah ditentukan teksnya. Kemudian yang kedua, nah tadi masih awalan ya. Nah, di sini sudah masuk pada topik yang akan diperdebatkan. Nah, ini sudah masuk ke topik yang akan diperdebatkan. Dewasa ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun, dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing. Untuk berkembang, bahasa Indonesia sangat tergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini menjadi pengantar yang disampaikan oleh moderator. Nah, sebelumnya tadi ada salam, kemudian pengenalan tim, dan sekarang sudah masuk awalan untuk pengenalan mosi atau hal yang diperdebatkan. Baik, sampai sini jelas ya. Baik, kemudian yang kedua argumen. Bagian yang berisi rangkaian bukti atau alasan yang berfungsi untuk mendukung bantahan. Nah, di sini ada dua yang perlu dipahami dari argumen ini ya. Di sini bahasa argumen bukan opini, bukan berisi pendapat atau praduga. Kemudian berisi fakta-fakta keadaan sebagaimana kondisi sebenarnya. Jadi argumen ini bukan opini, tapi fakta-fakta. Baik, kita langsung masuk pada contohnya.
Mohon maaf, di sini ciri-ciri argumen yang baik saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu relevan. Nah, relevan itu maksudnya berkaitan dengan isu yang dibahas. Ya, jadi isu yang dibahas apa, argumennya harus sesuai, relevan, berkaitan. Nah, kalau tidak berkaitan nanti malah menjadi apa? Hal yang tidak perlu disampaikan dan bahkan nanti akan dibantah karena tidak sesuai dari mosi yang diperdebatkan. Kemudian sistematis, berurutan agar mudah dipahami. Ya, jadi argumen yang disampaikan, argumentasi yang disampaikan itu harus berurutan. Mulai dari umum dulu ke khusus atau khusus dulu ke umum. Ya, pada intinya harus berurutan agar mudah dipahami. Kemudian logis atau masuk akal. Nah, ini juga penting ya. Argumen itu harus masuk akal. Ya. Karena orang yang menerima nanti ketika argumen itu tidak masuk akal juga akan dibantah dan bahkan tidak diperdulikan dan lemah untuk kekuatan kebenarannya. Kemudian jelas dan sesuai fakta atau keadaan sebenarnya. Nah, ini perlu ya diperhatikan ketika menyampaikan argumen atau menyusun argumen harus jelas dan sesuai fakta. Nah, karena mengingat bahwasanya argumen itu bukan opini tetapi fakta-fakta. Kemudian dilengkapi atau disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Nah, setelah argumen atau informasi itu disampaikan harus disertai bukti agar argumen ini bisa mendukung informasi yang diberikan atau pendapat yang diberikan. Seperti itu. Baik, kemudian untuk contohnya, nah ini contoh argumen tim oposisi. Dalam hal ini maaf kami sebagai tim oposisi tidak setuju karena kami melihat beberapa pendapat lainnya yang ada. Saat ini kami tidak setuju karena satu, sejak zaman dahulu sudah banyak distraksi yang ada untuk membuat seseorang menjadi tidak fokus. Dua, penggunaan internet pada masa kini menjadikan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Sebagai contoh pada brandly.co.id yang memberikan berbagai macam manfaat dalam mengerjakan soal. Tiga, selain itu, kita akan dapat menghemat waktu karena pada media sosial kita akan dapat berdiskusi tentang pekerjaan rumah yang ada. Nah, di sini tim oposisi menyampaikan argumennya ya, disertai dengan bukti-bukti atau keadaan yang sebenarnya. Ya, ini akan menjadi argumen yang kuat di tim oposisi. Ya, intinya di argumen ini harus disertai dengan bukti-bukti yang ada. Harus jelas sesuai fakta yang ada. Baik, sampai sini jelas ya. Lanjutkan. Kemudian yang ketiga yaitu simpulan. Nah, setelah diawali oleh moderator, kemudian topik yang akan dibahas, penyampaian argumen atau proses debat. Ya, yang ketiga yaitu simpulan. Pernyataan yang menegaskan bantahan. Ya, biasanya simpulan ini disampaikan di akhir sebelum debat ditutup. Setelah penyampaian argumen dari masing-masing tim. Nah, contohnya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Contoh kosakata hasil penerapan dari bahasa Arab antara lain musyawarah, hak, salat, dan taubat. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya pemberbaraan kosakata bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi simpulan atau bisa diartikan argumen penutup. Ya, sebelum diakhiri proses debat. Ini namanya simpulan. Kemudian penutup. Yang terakhir, tahapan ini moderator memberikan kesimpulan secara menyeluruh tanpa berpihak, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Nah, ini menjadi hal terakhir yang akan dibahas. Demikianlah kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya
tim oposisi dari SMK Nusantara serta tim netral dari MA Al-Ikhlas. Nah, ini penutup dari moderator. Nah, ini bisa juga ditambahkan simpulan yang tidak memihak. Nah, simpulan yang tidak memihak jika contoh simpulan tadi dari tim oposisi, namun di penutup ini kesimpulan yang diambil tidak berpihak. Intinya memberikan informasi kepada seluruh tim tentang simpulan hasil mosi yang sudah diperdebatkan. Seperti itu. Dan tutup dengan kalimat ini, lalu diakhiri dengan salam penutup. Ya, itulah penjelasan dari struktur teks debat. Mari kita ulas sekilas dari yang pertama, yaitu pengantar atau pengenalan. Ya, isinya apa yang akan dibahas. Di situ ada pengenalan tim, kemudian salam, dan awalan lainnya. Kemudian argumen harus kemudian argumen ya harus disertai dengan bukti-bukti, berisi fakta, kemudian harus jelas juga, harus relevan. Itu argumen yang ciri-ciri argumen yang harus dipersiapkan. Kemudian simpulan, nah ini menjadi kalimat terakhir ya sebelum ditutup perdebatan. Kemudian penutup, nah ini menjadi akhir dari proses debat yang diakhiri yang disampaikan oleh moderator. Baik, penjelasan tentang struktur teks debat sudah saya sampaikan. Sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan baca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Baik, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.